oleh tua almarhum. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, kalau kamu melihat orang mati, kalau kamu di atasnya, maka hati-hati. Kalau kamu di bawahnya, siap-siap. Sama juga. Jadi makanya ditatap, dipandang, bayangkan seakan-akan kita yang meninggal umurnya 55 tahun, saya 55, saya 56. Hati-hati. Tapi kalau di bawahnya harus siap-siap. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena kematian tidak memandang umur. Sama kelapa. Itu kelapa angkat Tuhan, napai bunga-bungan. Jatuh. Ada yang napai malimu pada patinjuku, jatuh lagi. Ada yang tua tapi baru jatuh. Ada tuh juga tumbuh di atas tidak jatuh-jatuh. Sama juga orang. Ada baru di janin meninggal, baru keluar meninggal, anak-anak meninggal. Ada juga 3 bulan sekarat di rumah sakit tidak mati-mati. Penjaganya 3 yang mati. Nah, makanya hati-hati. Makanya kita tidak hanya sekedar datang malam hari ini mendengarkan ceramah kemudian duduk bersama, tapi harus dibawa ke diri. Kalau ke diri bahwa kalau malam ini saya duduk di sini, maka pasti suatu saat saya yang ditasyai. Masih syukur almarhum ada keluarga yang datang mentasyai. Di tengah COVID, alhamdulillah masih bisa dirawat, masih bisa dimandikan, masih bisa dikafani, disolatkan, kemudian kita masih bertasyah. Nah yang di sana Pak, kasihan. Makanya kalau Nabi bilang Pak Desa jaga kesehatan, jaga kesehatan. Kenapa? Tidak ada itu hubungannya itu pakai masker dengan kematian, karena tetap mati. Tapi pakai masker hubungannya dengan kesehatan, karena kalau kena corona mati corona, sanksi sosialnya yang berat. Itu susah nih kalau mati corona, karena seperti dia dikubur di alam di ruang angkasa, yang kubur pakai astronom. Coba makanya disuruh berjaga supaya apa? Kalau mati biar tidak ada corona, tetap tunjuk mati pada sana. Tapi karena ini kan antisipasi. Makanya aku kasih tipsnya satu, itu corona makhluk. Karena dia merusak maka makhluk jahat namanya. Maka baca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dan dari kejahatan makhluk. Karena makhluk jahat itu. Setelah itu rajin berwudu. Kalau ilmu kesehatannya cuci tangan. Setelah itu jaga kiijara. Artinya apa? Pergaulan yang lebih penting kita jaga. Kalau tidak perlu disentuh orang, jangan disentuh. Itu istriku baru waktu datang corona, biar tidur sama-sama gak pakai masker. Dia kira kak corona Pak. Saya bilang, buka masker, bukan kak corona ini. Terliu apa sih, jangan juga terlambat. Karena kaitannya dengan kesehatan, kaitannya dengan kondisi kita masing-masing. Makanya kalau tidak pantas dipegang, tidak usah. Ibu-ibu yang tidak perlu keluar, tidak usah keluar. Tidak perlu bicara kalau tidak perlu, lebih bagus diam. Biasa terlalu banyak bicara memunculkan persoalan. Apalagi kalau sakit. Pokoknya noseman ngagagai. Alena Pak lebih maca daripada Pak Ustaz. Mau ku saya tadi Pak Ustaz ini, kau ini pada yang Ustaz. Susah sekarang karena lebih pintar yang tidak tahu daripada yang tahu. Ya susahnya, tapi insya Allah di dalam sebuah tidak ada begitu. Di sana itu di kabupaten yang belum terbentuk. Biasa kalau di sini tidak ada di sana. Biasa itu kerbau mati di bawah rumahnya ndak dia. Baru itu sisi materi lewat tasina ita. Nah, biasa tuh juga begitu. Tai matanya orang dia tegur, padahal tai matanya ampan dan dia. Biasa begitu, yang begitu Pak Budi belajar. Lalu Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita bayangkan itu, maka dilakukanlah apa yang seharusnya dilakukan. Satu yang harus dilakukan yang fardu kifayah itu jelas memandikan.
kemudian dikafani, kemudian disolati, kemudian dikuburkan. Khusus untuk putra-putrinya Bapak Ibu sekalian, bersedih karena almarhum sudah pindah alam, tapi seharusnya dia harus lebih bersedih karena sudah sendirian di dalam kubur. Karena biar kita menangis setengah mati kalau sudah mati, Pak, tetap tidak akan kembali. Biar kita banting-banting badan kalau dia sudah meninggal, tidak mungkin disupenya. Makanya tidak mengerti kalau ada orang, Pak, jangan ki mati. Awas, seandainya kita bilang jangan ki mati, langsung dia bangun. Tidak sih. Kita yang lari itu, makanya jangan sembarang bicara. Nggak mau kalau mati ki, Pak, kalau langsung tidak sih. Pasti lari ki. Jangan sembarang bicara. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih bersedih. Makanya untuk putra-putrinya coba dibayangkan, disalami, diresapi, dinapaktilasi dari kemarin. Bapakku dulu yang mencarikan uang, bapakku dulu yang merawat saya, bapakku dulu yang menjaga, bapakku yang menjadikan seperti ini, ada warisannya dari bapak. Sekarang dia sudah tidak ada. Saya cinta tapi dia sendiri di alam kubur. Bayangkan alam kubur gelap, Pak. Di rumah kita saja begini masih kita bilang kenapa sempit sekali kamar. Sekarang ada ke tempat yang lebih sempit daripada kuburan. Sudah dibuat 1 kali 2, di liang lahat lagi mungkin 40 kali 2. Lebih kecil lagi padahal luas tanah. Makanya biasa saya main-main, itu orang kalau biar bukan tanahnya ngambil, begitu dia mati langsung dia bilang itu tanahku, datangin orang Serakai. Nah bilang itu tanah, datangin orang Serakai. Gara-gara saya nak bertengkar dengan keluarganya, gara-gara saya nak tidak cocok dengan tetangganya, gara-gara saya sekarang mau datang tanpa saya undang saya jepiku. Seandainya kita dengarkan itu tanah, tapi bagaimana kita dengarkan ini ribu, tapi kalau pergi ke di kuburan malah joget-joget di dalam, sedangkan itu di dalam yang bicara. Kalau ceramah kan tidak setuju kan? Tidak setuju kan? Karena kenapa? Orang sekarang menganggap remeh yang namanya ceramah. Orang sekarang menganggap remeh yang namanya mengaji, pengajian. Begitu nanti punya masalah, cari Pak Ustaz. Coba kami itu cewek-cewek kalau tidak sehati kalau kawin, dengarkan kan. Tapi punya masalah nanti datang sama Pak Ustaz. Apa doanya Pak Ustaz? Tidak ada doanya. Karena dulu saya doakan kok ketawa-ketawa saja. Begitu kita sekarang. Kalau butuh doa cari Ustaz. Nah, tapi kalau tidak ada doa Ustaz itu, adalah orang di sana, tapi di sana di alam gaib dia meninggal mamanya, dia cari Ustaz, dia cari yang bisa urus. Datang sama saya, dia bilang, "Woi, tolong kasihan kita mami yang saya harap. Saya juga orang Nreka." Dia bilang, "Dari mana Nreka?" Kan biasa orang mengaku-ngaku itu. Karena tidak tahu orang Nreka mengaku-ngaku orang Nreka. Saya bilang, "Tidak tahu orang Nreka apa kita?" Saya tanya, itu sekarang ada imam di desa, apa dia bilang? Dia bilang, "Saya tidak kenal. Tidak kenal imamnya." Karena memang dia tidak merasa butuh dengan imamnya. Kan banyak jiwanya, bagus jabatannya, bagus pekerjaannya. Imam kan tidak perlu. Tapi begitu mamanya ternyata biar Pak Camat dipanggil, bukan dia yang urus, Pak. Begitu meninggal itu mamanya rekan bisnisnya tidak bisa dia urus. Akhirnya apa? Cari Pak Imam. Imamnya tidak nak kenal, satu-satunya nak kenal saya. Dia bilang, saya bilang berlaku otonomi daerah sekarang. Cari kok imammu sendiri. Oh, kok datang sama saya. Begitu selesai itu pergi cari. Dia bilang, "Wah," saya bilang, "kita dapat nih." Dia bilang, "Iya, saya dapat." Tapi tidak ada, pergi memancing. Sudah muka janjian memang mau pergi memancing. Dia telepon enggak lagi. "Wah, saya sudah dapat Pak Ustaz, tapi mau pergi memancing." Saya bilang, "Ada muka juga di laut ini." Nah, sama-sama muka memancing itu yang dia pergi panggil. Nah, kenapa dia dipersulit seperti itu? Itulah karena kesombongan, memandang remeh sesuatu. Jadi jangan dipandang remeh yang kecil-kecil itu garam biasa dipandang remeh, Pak. Tapi coba bikin pesta tidak kasih garam. Cerita orang. Kalau telur tidak ada, Pak, tidak ada masalah.
Tapi coba itu kasihan itu telur kalau dibeli di pangku. Oh, luar biasa di pangku itu telur, tapi begitu garam ditaruh-taruh di bawah. Di bawah kadang-kadang dibuang-buang, tapi begitu tidak ada garam kalau pesta. Nah cerita busuk ki orang. Masa satu sapi potong biar garamnya tidak ada. Makanya jangan dipandang remeh garam. Makanya kita datang di sini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya mentaksiahi diri kita. Kalau almarhum tinggal apa? Didoakan. Kita ini yang penting Pak. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya setelah kita renungkan bayangkan semua itu, maka seakan-akan kita yang mengalami perjalanan. Kalau mati itu mati Pak, bukan akhir, pindah. Lecce mi bawa, lecce unruan. Alam roh, lecce i. Pindah di sini. Namanya hamil. Kan pindah itu di alam roh masuk di sini dong. Nasalai unruanna, kemudian masuk di sini namanya hamil. Kalau dia dari sini nanti meninggal lagi, meninggalkan perut namanya lecce onronni, namanya lahir. Kan dia tinggalkan perut, nasalah ini onronna. Pindah, mungkin dia bilang juga di dalam meninggalnya, padahal dia lahir. Begitu dia lahir Bapak Ibu sekalian masuk di alam dunia, kemudian dibilang lagi mati. Mati bahasa tak karena tidak bernapas nih. Meninggal bahasa tak karena dia pergi. Tapi sebenarnya lecce onroan namanya mati. Pindah di mana? Di alam kubur. Karena ini jasad berasal dari tanah, maka hukum alam mengatakan harus dia kembali ke tanah. Lisui pengang lionroanna, asal penciptaannya. Nah makanya di alam kubur itu karena alamnya sudah lain, diciptakan lagi wujud yang lain. Lalu ada yang bilang, wih bisanya itu ada kembali jasadnya. Nah, kita juga tidak ada dulu bisanya seperti ini. Apa susahnya? Kalau Tuhan mau. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahu wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Gampang jika matikan yang hidup, gampang kuhidupkan yang mati. Kemudian kubuatkan kau jasad baru, dengan jasad baru kau lihat di amalmu yang pernah kau lakukan di Lauh Mahfuz. Makanya ada orang senyum-senyum, ada orang menangis. Kenapa? Nah lihat amal. Makanya kalau orang meninggal jangan ditutup matanya kalau begini, ya. Nah, makanya kalau sudah begini itu suruh keluarganya datang pegang. Ada pegang kakinya, ada pegang lututnya, ada pegang pahanya, pegang perutnya, pegang dadanya, pegang sekitar kepalanya. Supaya apa? Baca Al-Quran. Jangan hanya surah Yasin dibaca. Ada tuh juga orang Yasin Tompi baca. Akhirnya muncul kesan kalau baca Yasin mau mati. Jadi asal baca Yasin ada mati. Yasin itu surat pembunuhan. Seakan-akan surat pembunuhan. Asal baca Yasin mati. Pendoi. Terlibat apa? Padahal maksudnya itu Yasin, kalau sembuh baginya lebih bagus, sembuhkan. Kalau masih sakit memang menggugurkan dosanya, berikan kesabaran. Kalau kematian baginya bagus, husnul hatimakan, makanya dibaca Yasin. Tapi tidak harus baca Yasin. Yang lainnya bisa baca ayat kursi, bisa baca apa saja. Supaya apa? Begitu datang setan, apa itu kalau orang sudah menghadap sakratul maut, dia bilang itu bosnya setannya itu iblis, turun kok ke rumuni. Karena kapan dia mengucapkan la ilaha illallah, sia-sialah perjuangan kita. Makanya turun kok. Maka turun semua itu. Tapi kadang-kadang kita Pak Imam disuruh talqin, kita main HP di luar. Terlewat itu anaknya kalau ada begitu. Om baca ki la ilaha illallah, dia main game anaknya di luar. Kenapa mi om? Wih, anak belum di. La ilaha keluar lagi. La ilaha illallah. Imamnya juga 5 kali mina ulang Yasin tidak mati-mati. Salam kaulam mir rabbir rahim. Belum di. Salam kaulam. Kayaknya bacakan Yasin tunggu matinya. Salah pemahaman. Makanya saya bilang rajin-rajin pergi tasya, rajin-rajin pergi belajar, bertanya kalau tidak tahu, jangan bikin kesimpulan sendiri karena sesat itu. Sesat.
Bayangkan kalau tidak tahu bertanya, yang menjauh juga tidak tahu, baru menjawab. Sama-sama sesat. Dibilang jalan mana kan? Tidak tahu juga. Persis seperti ada orang bertanya, dia bilang ini kerbau, sapi, jantan atau betina karena terlalu besar anunya. Itu apanya kan di bawah itu? Terlalu besar ya. Dia pegang-pegang jantan kayak ini atau betina. Kalau dibilang jantan, kenapa begini kayak tetenya? Tapi kalau dia bilang betina, kenapa begini? Langsung dia bilang juga yang satu. Saya juga tidak tahu karena orang baru Pak di sini. Sudah ketemu sama-sama orang sesat. Apa pengaruhnya orang baru dengan sapi jantan? Coba karena sama-sama sesat. Makanya yang asal bunyi kalau tidak tahu dia maki saja. Karena menyesatkan itu. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Pindah alam lain. Nah, pindah ke alam barzah Bapak Ibu sekalian, bayangannya di sana ada gelap. Namanya makam. Makam itu artinya tempat. Jadi makam itu artinya tempat. Yang kita lihat di sana tempatnya almarhum hari Jumat yang lalu Bapak Ibu sekalian, itu namanya kuburan, bukan alam kubur. Bukan alam barzah, itu pintunya alam barzah. Alam barzah tidak bisa dibayangkan karena untuk satu orang seluas langit dan bumi, Pak. Bayangkan itu kalau orang masuk di alam barzah, Pak, tamannya surga seluas langit dan bumi untuk satu orang. Padahal penglihatan tak itu kecil, Ji. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ada tempat yang gelap. Wih, bagaimana nih kalau meninggalkan nanti na tempatku gelap? Mati lampu saja marah. Di dunia Pak masih bagus. Mati lampu masih ada lampu anu sekarang. Lampu LED itu yang langsung menyala lagi kalau mati lampu. Kalau tidak ada masih ada genset, kalau tidak ada genset masih ada senter HP, kalau tidak ada senter HP lilin, balita dan lain sebagainya. Nah di alam barzah Pak tidak ada penjual senter di sana, tidak ada penjual HP. Sudah gelap Bapak Ibu sekalian. Makanya karena kita datang bertasya malam ini, sebelum kita meninggal, kasih terang memang, kirim memang ke senter ke sana. Apa senternya ke sana Bapak Ibu sekalian? Satu, perbaiki iman, gantungkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mayaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jelek kak karena Allah, kaya kak karena Allah. Ada pun juga orang sempit terus hatinya karena tidak mau terima dirinya. Gemuk mau kurus. Kursi mau gemuk, keriting mau riri bonding, riri bonding mau keribu. Coba, jadi apanya paling enak? Makanya ada ibu-ibu karena tidak puas lihat bulu matanya, nah cukur baru nak kasih pindah. Karena tidak bersyukur. Padahal kalau dirubah itu bulu mata, tak sebenarnya bukan miki kita. Nah ini sudah begini, terima miki saja. Itu namanya melapangkan kubur, namanya terima maki, bersyukur miki apa adanya, jangan ki selalu sakit hati. Ada di sebelah lancar rezekinya, bilang ki alhamdulillah bagus lancar rezekinya. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan yang bikin susah kita sekarang itu karena hati yang jadi sempit. Iri hati, dengki, dendam, gibah, itu semua yang bikin kuburan menjadi gelap. Anaknya di sebelah lolos polisi, bagaimana tidak lolos? Karena ada omnya. Kenapa tidak ada juga om? Padahal ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, semua yang melata di muka bumi ini sudah ada rezeki. Tidak berarti bahwa saya dengan Pak Kepala Sekolah di belakang dengan saya pintar daripada yang lain. Hanya ditakdirkan saja. Ditakdirkan saja. Pak Desa juga begitu. Tidak berarti bahwa dia lebih pintar daripada yang lain. Tapi kan inilah hasil pemilihan. Ditakdirkan. Kan tidak mungkin Kepala Desa semaki. Betul? Iya. Kalau kepala desa semua siapa miraya? Sedangkan satu pemimpinnya pusing, apalagi kalau 5. Mesti ada yang hitam, ada yang putih supaya bisa dibedakan. Makanya Allah kasih semua. Yang cantik banyak ujiannya. Yang jelek
ujiannya juga banyak, semua diuji. Tapi itu kalau jeleki banyak kesyukuran, karena setiap orang kalau nahina ki, orang jelek ini kalau dihina orang jelek, semua kebaikannya yang mengejek diambil, dan semua dosanya yang diejek nak ambil. Maka bersyukurlah orang jelek. Karena setiap dihina, hilang dosanya, diambil. Makanya yang masuk di surga nanti rata-rata orang jelek. Kenapa kok cantiknya sekarang? Cantiknya itu dulu saya ambil, karena selalu kak dihina, mana mi pale, habis mi jeleknya, habis mi cantiknya, masuk mi neraka. Jadi makanya saya itu kalau ada orang bilangi kak jelek, tidak pernah kak marah, karena jelek memang tumpah. Hanya biasa kak tersinggung kali dibilangi kak jelek, karena biasa yang bilangi kak jelek, ternyata saya perhatikan lebih jelek dari saya. Itu juga. Coba Bapak Ibu sekali, itu namanya lapang dada di. Melapangkan dada itu kalau dunia melihat ke bawah, kalau akhirat melihat ke atas. Yang ada anaknya, alhamdulillah ada anakku, temani kah, meninggal kak nanti ada yang doakan kah. Yang tidak ada anaknya, alhamdulillah tidak ada yang kasih pusing kah. Coba. Yang cantik istrinya, alhamdulillah cantik, enak dibawa ke arisan. Yang jelek istrinya, alhamdulillah setia, kan takut ditinggalkan. Makanya itu Pak, bagusnya kalau jelek istri tidak pernah keluar di rumah, karena tidak percaya diri. Makanya di rumah terus tinggal. Mana kita suka Pak, cantik istri tapi gentayangan di Indomaret, di Alfamidi. Mana kita suka. Cantik memang tapi tiap hari minta uang, tidak mau masak. Apa gunanya? Lebih bagus jelek tapi dia bertanggung jawab. Karena agak susah dapat yang cantik dan baik. Nah, coba jadi lapang dada betul. Almarhum baru 55 tahun, Pak. Baru 55 tahun almarhum, masih muda sebenarnya kalau menurut ukuran. Mungkin sedih anaknya karena dia cepat pergi, tapi andaikan saya bilang kasih hidup almarhum sampai 105 tahun, mampu menjadi anak yang berbakti? Karena kalau anak tak beragi celananya masih ketawa-ketawa, anakku pintarnya mi. Kalau anak tak beragi bantal, kalau baru umur 3 bulan, tidak pernah marah, maafkan karena terlambat kau urus kau. Digendong baru beragi, tidak pernah ada orang tua marah karena masih anak-anak. Tapi kalau kakek-kakek, berak dibantal, dibawa ila kencing sama kayak seperti anak-anak. Belum tentu Pak. Makanya ambil ke sisi lain, atau mungkin bertambah dosanya kalau dia masih hidup, atau mungkin lambat proses dewasanya anaknya kalau masih ada. Itu yang siapa dulu ini, yang kepala sekolah di anu dulu ini, di Tangketada itu, yang dekat SMP Tangketada itu. Pak Musawi itu sampai dia bilang kasihan mamanya, itu anak. Sebelumnya itu dibilang mamanya, itu anakku susah sekali dia. Kenapa? Selalu berkelahi, baku rebut kalau ada apa-apa. Begitu meninggal suaminya, dia bilang, terlalu cepat, kasihan dipanggil. Terakhir saya ketemu, dia bilang, betul-betul itu anakku. Hilang semua sifat tanunya sejak pergi bapak. Tidak pernah berkelahi, baku sayang, tidak disuruh juga. Munculnya adalah satu hikmahnya, caranya Allah mendidik. Hanya kadang-kadang kita ini, ya kan maunya kita yang jadi Pak. Makanya mengeluh terus, karena kita yang mau atur ya Allah. Kenapa hujan terus? Baru 2 hari hujan, kenapa mega hujan terus? Datang panas, kenapa mega panas? Kenapa bukan kau yang jadi Tuhan saja? Supaya enak kau atur. Coba Pak Desa, kalau bertani itu selalu dianjurkan dari pertanian sama-sama berjamaah menanam. Kalau waktu nama tengko mana waktu nama tanam mana supaya bersamaan, karena bukan tikus yang banyak Pak, parita yang sedikit.
karena tidak bersama. Nah, kalau yang di sebelah menanam, di sebelah panen, bagaimana doanya? Yang panen, ya Allah, kasih saya kemarau, tumbuh padiku ya Allah. Itu doanya yang panen. Ya, tapi yang menanam, ya Allah, kasih turun hujan ya Allah. Karena kalau tidak turun hujan, mati bibiku ya Allah. Jadi ini Allah, yang mana kamu dikasih ini? Turun malaikat, kasih yang kemarau, rusak padinya itu. Turun dia bilang begitu, dia pulang. Bagaimana saya kasih? Nah, di sebelah juga minta hujan ya Allah. Sudah, kasih hujan dulu, kasih hancur semua padinya itu, nanti kasih kemarau supaya mati lagi semua. Kita lagi yang teriak, tidak diterima doaku. Diterima, Pak. Hanya tidak mau kita berjamaah, Allah lagi yang kita salahkan. Makanya itu sholat berjamaah sebenarnya harus ditafsir dalam kehidupan. Sholat berjamaah gotong royong, bersamaan ki meminta, kerjasama ki di rumah. Apa Nabi bilang, imam itu diikuti. Kalaupun dia salah, teguri dengan baik-baik supaya apa, ada kebersamaan. Itulah makna sholat berjamaah. Tapi kalau kita rajin ki sholat berjamaah di rumah, di masjid, tapi kalau dipanggil rapat tidak mau pergi. Nah, begitu selesai rapat, apa dia bilang, jangan bisa pergi rapat, apapun keputusannya ikukan nanti. Begitu dia bilang, apa keputusanmu tadi? Begini-begini. Bodoh memang kamu orang. Kau yang bodoh tidak pergi. Heran saya. Padahal itu syahadatnya lancar itu. Istighfarnya juga lancar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tolong Kak. Habis kasihan bensin gua, siapa suruh kau bala-bala? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lah, biar mi kasihan tolong Kak. Saya kasih ke siapa suruh kau? Kurang ajar memang tuh. La ilaha illallah. Lah, itu la ilaha illallah. Apa paling kena tuh la ilaha illallah. Kencang itu la ilaha illallah, baru kau biarkan menderita. Orang salah, Pak. Astagfirullah. Astagfirullah. Tebalnya bibirnya itu kacau istighfar tak kita. Salah. Itu nih yang membuat hati gelap. Lainnya bilang mulut. Yang paling banyak menyebabkan ustaz masuk neraka adalah karena alena tapui, alena tulangkan. Padahal aslinya tahu ada nagauna dan itu minta kapal lain ada lain gauna setan nata. Makanya itu pencuri waktu ketemu itu ustaz di neraka kaget di pencuri. Ustaz, kenapa di neraka? Kaget pencuri, Pak. Kalau saya wajar jika pencuri mentongkak. Jadi bilang kasihan ini Ustaz dulu saya yang selalu ceritakan kebaikan, tapi saya tuh yang langgar ya. Kusuri orang ikhlas, tapi saya kalau pergi ke ceramah sedikit dikasih ke marah-marah. Begitu itu Ustaz. Dia yang suruh orang bayar zakat, nah dia yang lebih banyak ambil. Fakir miskin tidak bisa belikan sandal, tapi dia bisa beli bam motor 2. Jadi itu semua dia bilang pencuri. Banyak sekali bicara tidak ada kerjamu dia bilang iya. Dia bilang saya juga saya masuk neraka karena kalau kerja Kak tidak pernah tongkat bicara. Jadi banyak saya kerja aku tapi tidak bicara Kak. Ternyata pencuri pada begitu dia. Kalau kerja tidak bicara dia. Jadi banyak bekerja tidak bicara tidak bagus juga, tapi banyak bicara tidak bekerja tidak bagus. Jadi artinya apa Bu? Tidak ada jaminan bagi kita semua selamat. Mau Pak Kiai, mau Pak Desa, mau Pak Ustaz, tidak ada jaminan. Hanya berusaha saja. Sadar ki kuburan akan gelap, maka apa diperbaiki dulu hati. Kalau hati sudah lapang semuanya enak. Itu biar terasi Pak, kalau enak perasaan enak itu. Biar terasi dimakan, yang penting enak perasaan pasti enak rasa terasi. Tidak pernah rasa terasi, tapi tetap enak. Malah dibilang merasa Pak. Enaknya itu kalau enak perasaan, tapi kalau susah hati biar ayam dimakan pasti tidak enak.
Makanya membuat rumah besar, lapangkan hati, karena bukan kamar yang menentukan Pak, tapi lapangnya hati. Membuat baju bagus, bukan karena mahalnya, tapi karena perasaan nyaman, yakin diri, karena bersyukur. Nah ada sekarang baju marah-marah. Makanya mamanya itu kalau pergi ke di pesta pasti terlambat. Karena anak coba semua baju, baru berputar-putar. Dia bilang, ini baju jelek, bukan baju yang jelek, bodimu sebenarnya. Baju na tuduh. Heran saya. Sama ini pergi mau foto. Kan itu namanya ego ton, makanya ego itu boleh. Tapi menonjolkan diri itu yang tidak boleh, tapi menunjukkan bahwa saya ada itu. Contohnya kalau lihat fotonya siapa duluan dilihat? Pasti foto tak Pak. Tidak mungkin fotonya orang. Misalnya berfoto bersama-sama. Mana fotonya pasti foto tak dulu, ini saya. Oh, pas kaget dia lihat mukanya. Kenapa hitam? Siapa nasalahkan tukang foto? Tukang foto tidak profesional. Masa begini muka aku? Pergi mau bercermin. Bisa cantik fotomu kalau jelek memang tuh. Coba Bapak Ibu sekalian dimuliakan. Akhirnya menjadi susah. Makanya yang paling bikin susah kita Bapak Ibu sekalian adalah memaksakan kemauan di luar kemampuan kita. Itu yang bikin susah. Ini juga karena sudah memaksakan kemauan di luar dari kehendak kita Bapak Ibu sekalian, maka diambillah yang tidak ada, berbohonglah kita, tidak mau bersyukur, diuji, tidak mau menerima keadaan, toh pun kalau berhasil tidak mau mengakui saudaranya, menjadi sombong. Itulah yang membuat kuburan jadi gelap. Gelap ini dunia. Karena gayanya luar biasa, kemampuannya. Pak Bu, lebih bagus naik sepeda tapi mampu beli motor daripada naik motor padahal biar sepeda belum mampu. Coba Bapak Ibu sekalian, dia bilang orang belum mikir juga mobil Pak Ustaz karena begini-begini. Saya bilang, nah gampang aja beli mobil. Nah tahu itu Pak kepala sekolah gajiku berapa? Gaji pokok dengan tambah sertifikasi kurang lebih mungkin 6 juta. Nah kalau cicil ke Avanza 6 juta, apa yang dimakan? Nah mau pulang kampung, nanda ada kebunta. Belum ada yang panggil ini orang juga kalau nak undang gak pergi di pesta itu namanya banyak sekali. Bapak Ustaz Muslimin SAG, MAG, kepala sekolah, ada tuh kepala sekolahnya, nah tambah lagi imam. Saya bilang berapa dikasih masuk, nah 3 titelku di sini. Coba Pak, gaya-gayaan ini. Tidak ada gunanya HP Oppo kalau mopo. Lebih bagus HP center tapi penuh pulsa daripada HP Oppo setiap dihubungi nasuruh bayar. Tekan 1, la ilaha illallah untuk diteruskan tendo. Saya kalau ceramah kenyataan saya bicara supaya lebih mengena, karena kalau bicara surga kan tidak masuk akal. Karena tidak pernah pakai juga dari sana. Tapi inilah yang membuat gelap kuburan. Dia berhasil lupa diri, dia gagal putus asa. Kalau dia di atas dia lupakan orang, kalau dia di bawah, tidak ada nih. Pokoknya gelap kehidupan. Ini kenapa kadang kelor terus? Padahal kita tidak tahu khasiatnya daun kelor 40 penyakit bisa dijaga. Kenapakah ini terus? Saya tinggal di sini menyesal. Kenapakah saya tidak di Jakarta? Di sini kisah zaman dereke, apalagi di Jakarta. Coba Bapak Ibu sekalian, itu suamiku, makanya saya kasih tahu istriku, bilang kok begini Bu, biar kecil itu suamiku, tapi kuat. Jangan dibalik, kuat tapi kecil. Terbalik ini. Jadi ternyata enak hidup, dan inilah yang belajar saya jalani Bapak Ibu sekalian. Ternyata hidup itu mengalir kayak air. Kalau dapat di lubang sabar dulu, nanti penuh baru mengalir. Nanti saya juga biasa kadang-kadang emosi sama istri saya, tapi setelah saya mulai masuk di situ melalui bacaan, renungan, nasihat, petuah dari guru saya bilang ternyata salah Kak seperti selama ini. Ternyata istri jauh lebih berharga daripada kita, Pak. Saya dari sekolah
ke Langori 3 kilo, pulang Kak naik mobil atau naik motor 6 kilometer. Istriku memang di rumah terus sih, tapi rumahku kurang lebih 20 meter. Jadi kalau 5 kali bolak-balik berapa meter? Berapa meter media jalan Pak? Jalan kaki itu hanya tidak dikasih panjang. 5 kali keluar sudah lebih 100 meter Pak. Kalau balik lagi 1 kilo. Belum pergi di belum pergi di balik lagi. Belum pergi luar biasa. Kalau kita sudah resapi itu ternyata luar biasa. Coba. Dan seandainya belum ada istriku, belum juga ada anakku. Luar biasa Pak, main-main yang begitu, tapi ternyata di situ nikmatnya hidup. Dia yang masak. Nah, itu orang seperti almarhum ini Pak, pergi baru terasa kehadiran. Karena biasa kalau sama-sama dianggap biasa itu, tapi begitu dia tidak ada dirasa kehadiran. Sama jika kalau Pak Imam, biasa dianggap remeh Pak Imam. Tapi begitu dia meninggal, 3 tahun meninggal tidak ada pengganti. Beda dengan Pak Desa, lagi 3 tahun menjabat, antrian orang di belakang ganti. Mungkin di sini ada lagi yang siap-siap. Iya, tapi kalau imam mati Pak, lamanya makin cari. Biasa 3 calon tidak ada jadi. Coba Bapak Ibu, demikian beratnya yang namanya kebaikan. Semuanya kebaikan, tapi kalau persoalan agama memang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Pengajian yang pergi tua-tua nih. Saya kalau pengajian di Pemala Window, kenapa yang pergi umur 60 tahun ke atas? Apa kasihan judulnya? Bingung Kak saya bicara ke medsos, nah tuli-tuli, buta-buta. Apa mau diceritakan 60 umurnya? Mau berbicara tentang menatang masa depan? Masa depan apa? Heran saya. Makanya judulnya kalau saya 60 tahun ke atas, satu terus judulnya toba. Setiap saya ceramah, ibu-ibu toba mikidi, iya Pak Ustaz, demikianlah pengajian kita hari ini. Apa mau dibahas nenek tinggal menunggu mati. Toba bagi. Nah, seharusnya yang pergi pengajian yang begini-begini, yang masih muda-muda. Bagaimana mencari calon suami yang bagus, bagaimana cara melayani suami yang bagus, bagaimana belanja yang bagus, bagaimana membina rumah tangga yang bahagia. Itu baru. Nah ini nenek-nenekmu, bagaimana melayani suami dengan baik. Umur 60 tahun nampung minyak gosok, balsem. Kacau judulnya kalau nenek-nenek mau di pengajian. Mengaji bicara pelan-pelan dia bilang, kenapa gitu Pak Ustaz kayak tidak pernah makan? Kecilnya bicara begitu, besar-besar apa dia bilang, kenapa gitu Ustaz marah-marah terus tadi? Saya bilang, bagaimana kipale kasihan. Disuruh mengaji, dibawakan Al-Quran begini ini, dibawakan Al-Quran begini, apa dia bilang? Kecil sekali Pak Ustaz, saya bawakan yang besar. Dia bilang terlalu besarnya Pak Ustaz. Bilang Al-Quran apa balik? Sekalinya saya kasih lihat uang berapa ini? Dia bilang 100.000. Oh bukan matamu kabur, hatimu yang gelap. Ternyata masih terang kalau uang. Kalau Al-Quran kabur-kabur. Coba Bapak Ibu sekalian lihatkan ada. Jadi persiapkan lapangkan kuburan tak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kuburan supaya terang? Banyak berzikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Banyak berzikir. Lihat sesuatu yang menyenangkan, alhamdulillah. Melihat sesuatu yang musibah atau merasakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian melihat sesuatu yang mengagumkan, subhanallah. Selalu kata-kata baik. Makanya kalau naik motor bagus jalanan, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau pendakian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau penurunan tikungan tung, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu motor tidak mau dibalik, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya coba, selalu ingat Allah. Mau makan ki. Jangan ki selalu berburuk sangka sama makanan.
Begitu ada makanan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Ya Allah, inilah yang Engkau rezekikan kepada saya. Kalau asin ini asinnya jadi berkah, kalau kerasnya jadi berkah, kalau ada apa yang kasih apa-apa di dalam semoga jadi berkah juga. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim makan. Jangan selalu tuduh macam-macam. Begitu tidak mau goyang kakinya sedikit, tuduh bayam. Perang ajar bayam, masa murad kak. Makanan terus na tuduh. Belum pina makan. Kenapa? Karena tidak ada doa. Jadi apa yang bisa membuat hati kita jadi tenang kalau tidak berzikir, Pak? Yang ada adalah kekhawatiran. Yang ada adalah kecurigaan. Makanya mau kita tidur bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca bismillahirrahmanirrahim, baca ki surah Al-Fatihah. Kalau sudah baca surah Al-Fatihah, baca ki surah Al-Ikhlas. Setelah baca surah Al-Ikhlas, tambah ki Al-Falaq. Setelah Al-Falaq, tambah ki surah Nas. Kalau lancar bacaan tak, baca ki lagi surah 3 ayat yang terakhir. Kemudian tiup di tangan, sapukan ke seluruh badan, kemudian berbaring. Bismikallahumma ahya wa bismika amutu. Ya Allah, mau kak mati ini, kuserahkan kepadamu. Karena tidur itu adalah, nah kalau kita Pak, lumpah tidur. Ada tumi yang tidak mau tidur kayak jenazah, kayaknya cepat mati kata. Padahal sunnahnya mestinya kalau tidur seperti jenazah. Di utara itu kepala, di selatan itu kaki, baru menghadap kiblat begini. Baru kita terserah gaya nih. Yang penting berangkatnya pertama begini. Mau gaya gasing setelah itu terserah. Terserah, karena makanya itu batal wudhu kalau tidur Pak. Karena kita tidak tahu di mana tangan tak bermalam. Iya. Di mana tanganmu bermalam tadi malam? Nah, salah satu yang membatalkan wudhu adalah menyentuh anuna sendiri dan apalagi anuna orang lain. Anu tak saja batal apalagi anuna orang lain. Nah, siapa tahu tidur Ki, di mana itu tangan bermalam? Anu tak saja batal apa? Ini menjaga corona semua. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ternyata mau berangkat bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Biar banyak jambu di jalan kalau bukan kita yang tanam. Jangan ambil. Biasa saya bukan di sini. Saya tanya mau kemana kita teh? Dia bilang mau cari-cari rezeki. Nah suaminya yang bawa penjolo, anaknya yang bawa ember, mamanya yang bawa karung. Saya bilang, bagaimana kita cari-cari rezeki? Rezeki apa? Siapa tahu ada jambunya orang jatuh, banguin doi. Jambunya orang pergi nakumu pada saat. Bagaimana? Lebih parah lagi yang di sana karena yang diburu yang punya jambu. Taleo itu pencuri. Dia bilang nak kasih jatuh imunya, nak kasih jatuh memang itu nah bijinya yang mau diambil. Taleo tapi kalau sini tidak ada jambu. Pulang dari kebun bawa daun ubi, daun pisang, pisangnya jantungnya. Tanya dari mana Ki? Bagus kebun tak? Dia bilang ada kebun kok. Siapa pada anu kita ambil anunya anu tadi. Saya lihat itu pagarnya daun ubinya bagusnya nih. Masuk di kebunnya, wah ada jantung pisang, daripada nambil semua lagi. Daunnya juga nambil, kebetulan katanya di rumahnya ada anu. Ubi tua juga. Saya bilang, nah barang kau curi semua itu. Coba kalau langsung dia sadar, biarkan Tommy ini yang kita makan, kalau itu yang kita punya. Biarkan Tommy baju begini saya pakai, kalau itu yang kita punya. Daripada pergi gak di pesta, bagus bajuku tapi dipinjam. Pas kak ketemu yang kasih pinjam kamu, nasiksa aku karena mau kak sembunyi. Padahal tidak sih sebenarnya. Makanya tidak usah jadi diri tak sendiri dengan berzikir, bersyukur dan bersabar. Apa yang membuat kuburan jadi banyak teman-teman Bapak Ibu sekalian? Silaturahmi tak jaga. Jangan kamu bombe di. Kalau saya kasih kira resep, kalau mau baku bombe 2 hari setengah saja. Karena kapan 3 hari 40 hari 40 malam tidak akan diterima sholat, walaupun kita sholat, dan kalau tidak sholat kita berdosa.
Kalau kita melakukan kebaikan selama 40 hari, sementara 3 hari kita baku bombe-bombe, pasti ditolak kebaikan kita. Tapi berdosa kalau tidak dilakukan. Dilakukan, ditolak. Makanya saya kasih resep, lebih bagus, boleh kita baku bombe, tapi 2 hari setengah. Nah, jadi kalau 2 hari setengah datang nih, tante, assalamualaikum. 2 hari setengah kita baku bombe, iya. Mati mina bilang Pak Ustaz, salaman nih. Maafkan Kak, iya saya maafkan Ki. Baru mulai lagi 2 hari setengah lagi. Kalau mau kita bombe, atau misalnya malu-malu Ki sama Pak Desa Jabatangan, atau malu-malu Ki minta maaf, atau malu-malu Ki sama Pak Imam, ada jamaah, dilihat saja di mana sholat. Begitu dia salat, pas Ki berdiri di sampingnya. Begitu dia assalamualaikum, waalaikumsalam, assalamualaikum, langsung Ki pasang tangan. Karena tidak mungkin atau paling tidak di luar dia bilang sebenarnya tidak mau kata tadi, tapi karena begini miwe tangannya, apa boleh buat? Lebih bagus saya apa boleh buat daripada tidak ada sama sekali. Kenapa tidak boleh baku bombe, Bapak Ibu sekalian? Mama tak satu Hawa, Bapak tak satu Adam. Mau Ki makan, saya juga mau makan. Tidak bisa Ki hidup tanpa yang lain, dan tidak bisa orang enak kalau tidak ada orang lain. Pak kita bisa begini karena ada orang lain. Kita kira kan bisa ceramah kalau tidak ada orang dengarkan. Makanya sebenarnya lebih berharga Ki daripada saya. Tidak ada guna-gunaku. Menurut saya. Coba kalau tidak ada orang baru ceramah. Apa ikhlas? Bukan. Jadi orang kalau ceramah tidak ada orang, 2 juga kemungkinan. Kalau bukan latihan, gila. Coba makanya jangan. Makanya untuk apa baku bombe, Pak? Toh sakitkah adalah dokter yang tangani. Mungkin kadang-kadang kita dapat, setiap musibah yang kita dapat Pak adalah nikmat bagi orang lain. Misalnya Bapak kepala desa turun di Kolaka meletus ban motornya, mungkin dia agak emosi karena buru-buru, agak sedikit, tapi kan disitulah caranya Allah Pak Desa kasih tongi, kasih 4 tambal bang. Karena kalau tidak ada nih yang bocor, apa minamakan 4 tambal bang? Begitulah caranya Allah. Kasih karena tidak mungkin kau kasih. Jadi caranya ku kasih itu 4 tambal bang uangmu biar mi kempes mobilmu kempes bang. Itulah caranya. Bapak Ibu sekalian, jadi itu suami tahu pulang Ki sebentar. Perlakukan memang Ki dengan baik-baik. Salami Ki. Jawab tangan Ki, jangan Ki tinggalkan. Siapa tahu tidak ada mi besok. Warga menyesal itu. Coba Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi supaya banyak teman tak jaga silaturahmi tadi. Jaga silaturahmi tak. Tidak bisa kalau selalu boleh 2 calon bupati beda-beda tapi kalau sudah terpilih satu tidak ada bupati lain. Itu jadi salaman Ki saja. Daripada Pak Bupati 5 kali menerima gaji kita masih baku lempar, apa kita dapat? Tai itu, tai. Jadi kita kadang-kadang kita ini bodoh-bodoh juga. Kita Tommy yang miskin, kita yang bodoh, kita yang sombong. Jelek lagi. Ada semua di situ. Biasa itu ketemu semua, saya kan guru. Kalau ada muridku nakal, biasa baku bawa semua itu. Nakal, bodoh, tidak pernah lewat pintu, pokoknya lewat pagar terus. Ada pembagian, marah mamanya kalau tidak dikasih. Bukunya 1, pulpennya rusak. Banyaknya protesnya, la ilaha illallah. Biasa begitu. Inilah yang tidak ada saudara. Terkait dengan silaturahmi Bapak Ibu sekalian, 1, jadi Ki orang yang kalau tidak ada Ki dicari, kalau ada senang orang. Ada ibu anu, tidak ada, tidak seru kalau tidak ada. Kalau ada enaknya mi, coba. Ada ibu anu, gak ada, alhamdulillah. Ada ibu anu, tidak ada, syukur kan, tidak ada. Itu yang namanya mati sebelum meninggal. Memang ada orangnya, tapi tidak ada yang harap. Karena kalau datang susah orang, kalau tidak ada baru enak orang. Datang ibu anu tidak ada, enak.
Kenapa kak kalau ada sembarang perhatikan biar bibir tak. Ada kontemor itu. Pergi arisan di rumah tak hording itu perhatikan. Padahal dia sendiri belum ada rumahnya. Coba Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang dicari kalau tidak ada kita kira kalau langsung banyak orang tak siap begini Pak. Sebenarnya kan dibatasi begini Pak Desa. Tapi karena rasa kecintaan, rasa kekeluargaan, makanya adalah yang datang begini. Makanya kalau mau banyak orang datang taksiah, rajin pergi taksiah. Karena sering bisa pergi taksiah Pak, kursi 200, 20 ji orang. Langsung kuperkirakan, oh ini orang begini waktu hidup. Terbukti istrinya juga ada di dalam menonton. Ku menangis membayangkan berbagi suami, ikatan cinta, suara hati istri, bopak babak kedua. La ilaha illallah, menonton di baru. Hanya saya karena mau terangi tidak ada yang bikin susah, ya tidak pusing kak. Mau ke 20 orang tidak pusing kak saya. Malah bersyukur kak kalau sedikit orang. Karena kalau 200 kursi disiapkan, saya yakin akan